selalu kumat ya. Nah, kata-kata itu selalu kumat ya, tembus ke langit, itu kata-kata yang dalam hatinya. Mungkin dalam mulut beda, hati yang naik ke langit, bos. Itu yang benar. Makanya kalau berpendapat selalu selalu langsung bicara tanpa dasar ilmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupandi Channel. Oke, sobat-sobat, kawan-kawan, dimanapun anda berada ya, kita akan kembali membahas ya, depresi selalu kumat atau tak sembuh-sembuh. Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang depresi, jadi kumat-kumatan ya. Dalam hal ini kita jangan berasumsi atau berpendapat tanpa ilmu ya, tanpa istilahnya tanpa dalil, tanpa ilmu. Jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmunya. Oke, kita akan bahas tentang kenapa sih si B misalkan ya, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat depresinya. Jadi dia tidak bisa move on, tidak santai dalam menjalani hidup ini. Ada sebagian orang yang mungkin dia punya kepentingan ya, entah kepentingannya apa, atau saya kurang tahu, kurang paham tentang pemikirannya. Ada sebagian orang bahwa si B ini karena dikasih net mungkin dikasih ilmu oleh si A misalkan, ilmu gaib atau gimana. Kadang-kadang multi tafsir ya, penafsiran yang salah. Jangan, jadi ada sekelompok orang yang selalu mencari kambing hitam, padahal kambing putih ada banyak, yang belang juga ada ya. Jadi kita akan membahas tuntas ya, si B ini intinya semacam siklus ya, entah penyakit apa, sering kumat, depresinya sering kumat, seperti linglung, seperti gila atau gimana ya, seperti tidak percaya diri. Kadang-kadang ada sering menggigit jari. Jadi seperti orang yang maaf ya, kurang, tapi waktu normal, tapi pas diajak kerja atau sesuatu, atau diajak untuk memiliki tanggung jawab ya, selalu mundur dan mulai kumat depresinya. Apa sih masalahnya? Apakah karena dia ilmu yang gaib atau sesuatu ya, gimana ya? Kadang-kadang kita berpendapat selewat ya, berpendapat ya, berpendapat seperti itu, dan setelah didalami, dicek and dicek ya, ternyata bukan itu penyebab utamanya. Tapi ada sebagian orang yang, ada sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkan teman dekat si B, bahwa diberi amalan lah, diberi wirid lah si B ini,
oleh si A misalkan, belum melakukan apa namanya, riset atau tidak didasari dengan ilmunya, ya kacau lah, jadilah timbul fitnah. Jadi si B ini sering dari waktu sekolah ya, sekarang hampir 40 ya, jadi sering kumat. Kalau ada mikir agak berat sedikit, ya udah depresi, seperti amnesia atau gimana ya. Dulu mah parah banget, sampai mukul orang tanpa sebab, ya karena depresi itu sering sampai beberapa kali. Dan ada yang tadi saya sebutkan, ada yang mencari kambing hitam dan sampai memfitnah teman dekatnya, Yahoo, sampai gibah, menggibah ke sana sini untuk kepentingan kelompoknya ya. Karena ya sekelompok ini ada orang yang suka ngobatin, atau istilahnya lah orang pintar, tapi orang pintarnya nggak pintar gitu kan, nggak pintar, jadi kurang laku, jadi selalu promosi. Terus saya telusuri, dikumpulkan datanya dan didasari dengan ilmunya, ternyata gawat sekali. Pantesan selalu kumat dan susah untuk normal kembali, karena ucapan seorang, maaf ya, ibu, karena mungkin atau pernah membuat kesal ibunya. Jadi waktu sekolah, kalau nggak salah waktu SMP itu dulu ya, waktu sekolah dulu sekali, selalu ibunya nampaknya marah. Kadang-kadang si ibunya nih marahnya, kemana sih be, main bilang-bilang stres itu tuh anak gila, tuh anak. Ya iyalah, selalu berucap karena doa atau ucapan seorang ibu itu doa. Dan si B nya memang agak nakal, sukar untuk dikasih tahu. Nah inilah, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, karena saya ngomong begini ya berdasarkan keterangan dalil, gimana dikisahkannya zaman Nabi. Kalau nggak salah kisah sahabat Nabi yang rajin ibadah sholat. Pas dia sholat di rumahnya, si ibunya datang ke rumahnya, Salabah, mana kau Salabah? Si Salabah ini sedang melakukan sholat. Terus saja dia sampai lama sekali sholat. Akhirnya si ibunya ini, si ibu Salabah ini ya kesal, mana kamu ini, bla 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 bla, ngomong yang gak karuan ya, kesal, saking kesalnya ya. Seharusnya Salabah ini memutuskan sholatnya dulu. Ada bu, saya lagi sholat. Oh ya, kalau mungkin seperti itu tidak akan terjadi hal yang menimpa Salabah. Jadi Salabah tidak menghiraukan, seharusnya Salabah ini menjawab dulu, baru meneruskan sholatnya atau diulang sholatnya. Mungkin itu lebih baik, soalnya doa ridho seorang ibu, ridho Tuhanmu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ngeri bos. Akhirnya si Salabah ini pas mau meninggal, susah untuk meninggal. Nabi pun sampai bingung, ini mana ibunya? Ya saya ibunya, katanya.
karena waktu dia sholat tidak menyaut, jadi saya sakit hati. Tolong maafkan Salabah ini. Ibunya bersikeras nggak mau. Nabi pun bingung, gimana nggak bisa berkutik, soalnya ridho Allah, ridho ibumu. Jadi hati-hatilah, jangan menyakiti hati ibumu. Si ibunya keras sekali, mending kalau ibumu adalah orang yang bijaksana. Kalau ibumu bertemperamental ya bingung lah. Jadi intinya kita harus pandai-pandai mengambil hati, membuat senang ibu kita. Akhirnya Nabi, dan kembali lagi ke cerita itu ya, kisah itu, akhirnya Nabi pun bingung, akhirnya melakukan siasat. Oke, kalau gitu kita bakar aja jasadnya Salabah. Akhirnya si ibunya itu kaget, dan akhirnya si ibu Salabah tersebut memaafkan Salabah, dan akhirnya Salabah meninggal dalam ketenangan. Nah itu, jadi benar yang dikatakan oleh saudara saya ya, saudara IT ya, insan tutor ya, betul. Jangan menceritakan kesusahanmu kepada ibumu, ceritakanlah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan. Semoga ibumu berucap baik itu dalam ucapan atau dalam hatinya. Jadi sinkron gitu. Jadi siapa tahu, bukan siapa tahu ya, itu yang didengar oleh Allah, yaitu ucapan hati seorang ibu langsung tembus ke langit. Ucapan dan hatinya sinkron, udah secepat kilat. Bagaimana kalau kita susah ngomong kepada ibu kita? Itu pun jangan, kalau bisa, soalnya ya saya doakan supaya cepat cepat sukses atau gimana ya, cepat mapan ya, keluargamu bahagia. Tapi dalam hati ibu, gimana anak ini ya, kok hidupnya susah amat. Nah ini yang didengar itu oleh Tuhan, itu Allah, itu hatinya, bukan sekedar ucapannya, hatinya yang meramat naik ke atas, walaupun tidak secepat kilat, tetap naik perlahan tapi pasti. Hati seorang ibu, bisa saja si ibu itu seperti, kembali lagi kepada si B ya, bisa aja si B ini ibu juga mengampunimu supaya kamu sehat kembali, tapi hatinya itu beda. Pasti hati yang tembus ke langit itu, bagaimana sih B, kok gitu aja ya. Nah itulah, kok gitu aja ya, kira tidak ada perubahan, pusing. Hatinya yang bicara itu, yang naik ke langit, bukan ucapannya. Itu ya, ibu maafkan, semoga jadi anak soleh, tapi hatinya beda. Ini yang naik ke langit. Ibarat kata-kata itu ibarat lontar, busur, ibarat panah, busurnya, pelontarnya. Nah yang naik langit itu busurnya, yaitu hatinya, tembus. Kalau bisa sinkron, kalau sinkron berarti cepat naiknya. Tapi bagaimana kalau tidak sinkron? Tetap ini naik, yang kata-kata dalam hati seorang ibu itu naik langsung ke langit. Mungkin kata-katanya beda, hatinya beda. Jadi kita harus benar-benar minta maaf secara sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai memperlihatkan kesusahan kita kepada ibu kita, kasihan ya. Semoga kalau kita terlihat oleh ibu kita, alhamdulillah Bu, nih ada rezeki, alhamdulillah, semoga dilancarkan ke depannya.
pasti sinkron dengan hatinya, karena ibu kita merasa senang, yang penting hatinya senang. Bisa saja ini bicaranya seperti senang tapi hatinya tidak senang. Nah ini yang naik ke langit tetap nggak bisa. Nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada ridho ibumu, karena ridho ibumu, ridho Tuhanmu, Nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya melakukan siasat seperti itu, akhirnya barulah si Salabah itu memaafkan. Nah ini pun seperti itu harusnya. Gimana ini masalahnya, susah. Siapa yang ingin mengingatkan kita? Bukan siapa-siapa. Nabi pun tidak berkutik karena ada keterangannya seperti itu ya. Gimana gitu, bisa tidak ucapannya iya positif tapi hatinya, duh kenapa sih itu ya, si anak saya ini kok selalu kumat ya. Nah kata-kata itu selalu kumat ya, tembus ke langit, itu kata-kata yang dalam hatinya. Mungkin dalam mulut beda, hati yang naik ke langit bos, itu yang benar. Makanya kalau berpendapat, kalau ngomong, ada yang sekelompok orang yang selalu langsung bicara tanpa dasar ilmu, tanpa ilmu yang jelas ya, akhirnya mencari kambing hitam, fitnah sana fitnah sini, menjatuhkan orang, membunuh karakter orang ya, bukannya menambah masalah atau gimana gitu ya, malah ini memperkeruh masalah kan. Kasihan si B misalkan ya, gimana caranya begitu bos. Bos Q dan geng, si geng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tentang depresi selalu kumat, tak sembuh-sembuh karena masalah ini. Jangan cari kambing hitam. Oke, Deddy Rubani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, Assalamualaikum.